Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang stating purpose to do something. Itu menyatakan tujuan untuk melakukan sesuatu. Jadi bagaimana cara mengungkapkan jika ingin melakukan sesuatu. Biasanya kita akan menggunakan conjunction atau kata hubung. Yang kita pelajari ada 3. Yang pertama kata hubung to, kemudian ada so that, dan yang terakhir ada in order to. Artinya sama ya, artinya dari 3 ini, to, so that, dan in order to, itu artinya agar atau supaya, jadi menyatakan tujuan. Oke, yang pertama kita pelajari tentang to ya, kita mempelajari tentang to. To ini bukan to kepada ya, bukan untuk yang di surat-surat to yang terhormat siapa, itu enggak ya, itu artinya bukan kepada ya, artinya bisa kepada, tapi di dalam hal ini artinya adalah agar atau supaya ya. Jadi dalam bahasa Inggris sama seperti bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang mempunyai banyak arti, seperti tahu, kalau dalam bahasa Indonesia artinya bisa memahami, atau juga kalau di kalimat yang lain mungkin bisa berarti makanan ya, sama seperti itu. Jadi bahasa Inggris pun ada beberapa kata yang mempunyai banyak arti. Contohnya di sini to, ini artinya kepada, bukan kepada tapi agar. Rumusnya seperti ini, bla 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 to plus verb ya. Bla 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 ini maksudnya titik-titik ini maksudnya kalimat ya, kalimat sebelumnya. Langsung ke contoh biar tidak bingung. We should study hard to get the best score. Di sini ada to. We should study, kita harus study, belajar hard, dengan keras, dengan rajin, dengan giat. To di sini bukan kepada tapi agar, supaya, get mendapatkan the best score, skor yang baik atau nilai yang terbaik. Jadi to di sini bukan kepada tapi artinya agar atau supaya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, you must read the book, kamu harus membaca buku to pass the exam, untuk agar lulus ujian. Exam itu ujian. Kemudian yang terakhir, to be healthy, agar sehat. To di sini agar atau supaya sehat. We must keep our home clean, kita harus menjaga rumah kita tetap bersih. Jadi to di sini artinya supaya. Kemudian next berikutnya, in order to, ini hampir sama, ini bahkan bisa dikatakan sama dengan to dari, cuman beda kalimat saja ya, beda kata saja. Kalau tadi pakai to, sekarang in order to, artinya sama, agar atau supaya, dan tata cara penulisannya pun juga sama. Kalau tadi to plus verb, sekarang in order to plus verb, rumusnya seperti ini. Contohnya langsung ke contoh saja. You have to take some rest, kamu harus istirahat. In order to, kemudian diikuti verb, sama seperti tadi, diikuti verb setelah to, in order to diikuti verb. To get, agar mendapatkan. Get ini artinya mendapatkan ya, artinya arti letter luck-nya mendapatkan. Tapi kalau di sini digabung, get well soon, lekas sembuh, artinya beda lagi. Tapi yang jelas rumusnya sudah benar karena get ini verb ya. Kemudian yang berikutnya, you need to see the doctor, kamu harus menemui atau pergi ke dokter, in order to, supaya, to get, kemudian ada get ini verb, agar mendapat help, penanganan atau bantuan. Next yang terakhir, in order not, agar tidak, get sick easily, agar tidak mudah sakit atau tidak sakit-sakitan. We should eat well, kita harus makan seimbang, makan dengan baik atau makan seimbang, sama saja lah. Itu sama in order to, itu artinya sama saja. Kemudian yang terakhir, so that, ini artinya juga sama, cuman penempatan cara merangkai kalimatnya agak berbeda sedikit. Kalau tadi to tadi setelah kalimat diikuti
frase, diikuti beberapa kata. Kalau ini menggabungkan dua kalimat utuh ya. So that artinya sama, agar atau supaya. Ini so that, subject, verb, rumpusnya. We should not eat instant food. Jadi ini kalimat ya, ini kalimat we should not eat instant food. Kita sebaiknya tidak makan makanan instan. So that, supaya. Ini kalimat utuh ya. We ada subjek, ada it, ada ini it, ini verb. Berarti ini kalimat utuh. We will be healthy. Ini juga kalimat utuh. Ini subjek, ini verb, kemudian ini keterangan. So that, dua kalimat yang digabungkan itu harus memakai so that. Kalau ingin memakai kata agar atau supaya dalam bahasa Inggris, kita pakainya so that. We should not eat instant food. Kita seharusnya tidak makan makanan instan agar atau supaya kita sehat. Seperti itu. Kemudian berikutnya, you must have breakfast. Kamu harus breakfast, kamu harus sarapan. Ini kalimat, ada subjek, ada verb, verbnya have, breakfast itu keterangannya. You must have breakfast so that, agar, you have energy to do activities. Kamu agar, ini juga kalimat ya, ada subjek, ada verbnya have. Itu berarti kalimat itu kan minimal ada subjek dan verb seperti ini. Minimal ada subjek dan verb ya. You must have breakfast so that you have energy to do activities. Kamu harus sarapan agar kamu punya energi untuk beraktivitas. Yang terakhir, you must eat fruits. Kamu harus makan buah-buahan agar ini you-nya kebanyakannya. So that you will be healthy. Kamu sehat. Seperti itu. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.